Gak ada kendala yang berarti. SIM gua sampai ke alamat gua 2 hari setelah gua selesai mendaftar secara online. Halo guys, selamat datang di Maun Govilan Channel. Kali ini kita berada di sesi cerita. Di sesi cerita, gue biasanya ngundang teman-teman gue atau menceritakan pengalaman pribadi gue yang menurut gue menarik untuk diceritakan. Kali ini gue mau ceritain pengalaman gue perpanjang SIM C dan SIM A secara online melalui aplikasi digital Korlantas. SIM-nya udah gue terima, ini ada 2, kemarin di tanggal 3 November 2022. Tuh ya, bisa dilihat, ini adalah SIM gua. Sebagai bocoran, gue ini tinggal di Jakarta ya, dan SIM gua ini kemarin dikirim dan dicetak dari Bandung. Info menarik yang mau gue ceritain bisa dilihat di layar ya. Pastikan lu nonton sampai selesai biar paham dan gak ragu-ragu. Jadi gue itu punya 2 SIM ya, SIM C dan SIM A, yang masa berlakunya itu udah mau habis sekitar 2 minggu lagi. Terus gue udah perpanjang 2 SIM gue itu secara online melalui aplikasi digital Korlantas di tanggal 1 November 2022. Dan SIM yang baru juga udah gue terima di tanggal 3 November. Jadi hanya butuh sekitar 2 hari saja untuk memperpanjang SIM secara online ini. Gokil sih dan sangat memudahkan masyarakat. Terus sebagai informasi, perpanjang SIM C dan SIM A secara online ini nggak bisa dilakukan sekaligus ya. Jadi kemarin gue melakukannya 2 kali, tapi masih di hari yang sama. Jadi gue tetap harus bayar perpanjangan SIM secara online-nya ini 2 kali. Tapi meski begitu, tetap ada keuntungannya karena tes kesehatan secara online dan tes psikologi secara online-nya itu cukup 1 kali dan bisa dipakai untuk memperpanjang SIM 2 kali. Kemarin gue itu perpanjang SIM secara online-nya udah lumayan mepet karena gue perpanjang itu sekitar 2 minggu sebelum masa berlaku SIM gue habis. Ternyata kita itu bisa memperpanjang SIM secara online mulai dari 90 hari sebelum masa berlaku SIM kita habis. Jadi gua saranin buat teman-teman kalau mau perpanjang SIM online mending jangan mepet-mepet buat antisipasi kalau ada masalah. Untuk memperpanjang SIM secara online itu dibutuhkan 3 aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi digital Korlantas. Itu adalah aplikasi yang kita gunakan untuk mengajukan permohonan perpanjangan SIM secara online. Kemudian yang kedua adalah aplikasi EriCash. Ini adalah aplikasi yang kita gunakan untuk melakukan tes kesehatan secara online. Dan yang ketiga adalah aplikasi Epsi. Ini adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan tes psikologi secara online. Pengalaman gua, aplikasi digital Korlantas ini bisa di-download dari Play Store, sedangkan aplikasi Epsi dan EriCash itu nggak bisa. Jadi kemarin gua akses aplikasi Epsi dan EriCash ini melalui browser yang ada di HP gua, yaitu Google Chrome. Terus gue juga sempat nyoba buat ngakses aplikasi EriCash dan Epsi ini di Google Chrome yang ada di laptop gue, tapi ternyata nggak bisa juga. Jadi kalau mau perpanjang SIM online itu full dari HP ya, nggak bisa dari laptop. Buat ngajuin perpanjangan SIM secara online itu dibutuhkan beberapa data dan dokumen seperti yang tercantum di layar. Setelah data dan dokumen tadi gue input di aplikasi digital Korlantas, selanjutnya gue diminta buat meriksa hasil EriCash dan Epsi ya. Tapi karena pembahasan EriCash dan Epsi ini cukup panjang, nanti gue akan buat videonya tersendiri ya. Jadi tadi kan setelah melengkapi data dan dokumen yang diperlukan, gue itu diminta buat meriksa hasil EriCash dan Epsi ya. Jadi setelah itu gue buka aplikasi EriCash dan Epsi buat ngelakuin tes ya. Tapi ternyata setelah gue selesai melakukan tes dan balik ke aplikasi digital Korlantas, ternyata data dan dokumen yang tadi udah gue input itu ternyata nggak tersimpan. Jadi gue saranin buat temen-temen nanti kalau misalnya perpanjang SIM secara online, itu mending kalian selesaikan dulu tes di aplikasi EriCash dan tes psikologinya. Setelah itu baru lengkapi data dan dokumen yang ada di aplikasi digital Korlantas, biar nggak kerja 2 kali.
Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya ya, aplikasi yang dipakai itu kan ada 3 ya, aplikasi Digital Korlantas, aplikasi Ericash, dan juga aplikasi Epsi. Itu bagaimana cara input data dari aplikasi Ericash dan Epsi ke aplikasi Digital Korlantas? Jawabannya adalah teman-teman nggak perlu input data dari aplikasi Epsi dan Ericash, karena nanti aplikasi Digital Korlantas itu akan narik datanya sendiri dari aplikasi Epsi dan Ericash berdasarkan nick kalian. Jadi nanti di aplikasi Digital Korlantas itu kita cukup cek tombol yang ada di situ ya, tulisannya adalah cek kelengkapan data. Setelah kita cek, kalau kita udah selesai ngelakuin tes Ericash dan Epsi, maka nanti akan tercentang secara otomatis. Setelah input data, upload dokumen, dan periksa hasil tes kesehatan dan tes psikologi secara online, selanjutnya gue diminta buat milih lokasi satpas ya. Lokasi satpas ini adalah lokasi kepolisian yang nantinya akan mencetak dan mengirimkan SIM baru kita. Untuk memilih satpas, kemarin gue diminta buat milih poldanya dulu. Jadi setelah gue pilih wilayah poldanya, baru nanti lokasi satpas yang tersedia itu akan muncul dan bisa gue pilih. Karena gue tinggal di Jakarta, jadi gue itu kemarin niatnya mau pilih lokasi satpas yang ada di wilayah Polda Metro Jaya. Tapi ternyata setelah gue pilih wilayah Polda Metro Jaya, itu lokasi satpasnya hanya tersedia 1, yaitu Polresta Depok. Nah, gara-gara cuman 1 ini, gue jadi khawatir kan. Takutnya nanti kalau gue milih Polresta Depok, nanti terjadi penumpukan pengajuan SIM secara online di sana. Akhirnya gue nggak jadi milih lokasi satpas di Polda Metro Jaya atau Polresta Depok ini. Dan penumpukan ini ternyata terbukti karena gue lihat komentar dari beberapa orang di channel YouTube yang membahas perpanjangan SIM secara online. Mereka sudah terlanjur memilih Polres Depok sebagai lokasi satpasnya, dan udah beberapa hari ternyata perpanjangan SIM yang mereka ajukan itu belum diproses. Terus setelah itu gue mulai mencari lokasi terdekat kedua setelah Jakarta, dan gue akhirnya nemuin Bandung. Tapi sebelum gue pilih Polres yang ada di Bandung, gue sempet searching dulu di Google dengan keyword Polres terbaik di Indonesia. Dan betapa beruntungnya gue, di urutan pertama ada Polrestabes Bandung. Jadi tanpa ragu lagi, gue akhirnya memilih Polrestabes Bandung sebagai lokasi satpas gue. Dan gue beruntung banget, alhamdulillah, karena gue ngajuin perpanjangan SIM secara online di tanggal 1, tanggal 3 SIM-nya udah gue terima. Jadi hanya butuh waktu 2 hari. Di sini gue sangat berterima kasih kepada Polrestabes Bandung dan petugas-petugas yang ada di sana. Setelah memilih lokasi satpas, gue diminta buat nginput nomor rekening bank. Tujuannya adalah buat pengembalian dana jika nanti pengajuan perpanjangan SIM secara online-nya itu gagal. Kemudian setelah itu selesai, gue juga diminta buat nginput data alamat gue buat pengiriman SIM barunya nanti jika permohonannya dipenuhi. Oh ya, di sini kita juga bisa milih untuk ngambil ya, jadi ada opsi buat ngambil ke lokasi satpasnya. Tapi karena gue di Jakarta, sedangkan lokasi yang gue pilih adalah Polrestabes Bandung, itu terlalu jauh kalau gue ambil di sana. Jadi waktu itu gue pilih untuk dikirim saja ke alamat gue. Setelah itu semua selesai, gue diminta buat melakukan pembayaran ya. Pembayarannya ini ditujukan ke virtual account BNI, gak ada opsi lain. Dan ini adalah rincian biaya yang harus gue bayar. Totalnya adalah Rp287.002. Menurut gue ini cukup terjangkau ya. Kalau udah bayar, berarti permohonan perpanjangan SIM secara online yang kita lakukan itu udah selesai. Kita tinggal tunggu petugas dari Satpas buat nindak lanjutin permohonan kita itu. Setelah itu kita bisa ngecek progres permohonan perpanjangan SIM kita ya. Kalau kita baru selesai ngajuin permohonan dan bayar, itu nanti akan tercantum bahwa progresnya itu 40%. Gua waktu itu selesai ngajuin permohonan perpanjangan SIM melalui aplikasi Digital Korlantas itu sekitar jam 12 siang di tanggal 1 November 2022 ya. Kemudian di tanggal 2, permohonan perpanjangan SIM gue itu diproses oleh Satpas dengan rincian seperti ini.
Sekitar jam 8.40 pagi, gue dapat notifikasi kalau SIM gue itu sudah mulai diproses oleh Satpas dan progresnya menjadi 50%. Kemudian sekitar jam 9 pagi, gue dapat notifikasi lagi, katanya SIM gue sudah diterbitin dan progresnya jadi 60%. Lanjut, sekitar jam 1 siang, gue dapat notifikasi lagi, katanya SIM gue udah di packing dan siap buat di pick up oleh kurir. Dan progresnya menjadi 80%. Kalau progresnya udah 80%, berarti SIM kita itu udah jadi ya. Udah jadi dan pemrosesannya di Satpas itu udah selesai, tinggal dikirim oleh kurir. Jadi kita tugasnya hanya menunggu kapan SIM kita itu sampai. Waktu itu gue terima SIM gue di tanggal 3 sekitar jam 4 sore. Jadi waktunya itu cuman sekitar 2 hari aja ya. Gue bikin tanggal 1, SIM-nya udah sampai ke gue di tanggal 3. Setelah nerima SIM, gue diminta buat konfirmasi penerimaan di aplikasi Digital Korlantas. Setelah gue konfirmasi penerimaan, nanti progresnya akan menjadi 100%. Dan setelah itu gue diminta buat ngasih rating ke aplikasi Digital Korlantas ini. Tentu saja gue kasih bintang 5 ya, karena gue merasa sangat dibantu dan sangat dimudahkan dengan adanya aplikasi Digital Korlantas ini. Terus selanjutnya adalah kendala yang gue alami ya. Seperti gue bilang tadi, nggak ada kendala yang serius ya. Kemarin tuh gue cuman ngalamin 2 kendala aja. Yang pertama adalah proses loadingnya dari aplikasinya ini, dari aplikasi Digital Korlantas, Ericast maupun apps itu menurut gue masih terlalu lama ya. Jadi kemarin gue harus bersabar nungguin loadingnya selesai gitu, dan sambil merasa takut kalau loadingnya itu gagal. Dan emang beberapa kali gagal, terus gue ulang ya. Terus yang kedua, untuk aplikasi Ericast itu kemarin gue sempet kesulitan login ya. Padahal gue itu udah yakin kalau username dan passwordnya itu udah benar, tapi ternyata pas gue input katanya salah. Tapi setelah itu gue coba-coba terus, akhirnya berhasil. Selesailah cerita gue kali ini. Jika lu suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan share. Dan jika lu suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalau gue update video terbaru lu dapat notifikasi. Terima kasih.